Shalom adik-adik semua, balik lagi bersama Bang Tian di ibadah online Victory Kids. Nah, apa kabar nih semua kalian yang di rumah? Bang Tian melihat dari sini udah pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita memuji Tuhan, yuk sama-sama Bang Tian ajak kalian untuk berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau masih memberi kami kesehatan, Engkau masih memberi kami kekuatan Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu. Engkau beri kami sukacita dan Engkau memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memuji Tuhan.
Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Nah sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Aduh, istriku. Coba dulu lihat badanku makin hari makin gatal. Cobalah kau ke apotik carikan obat untuk ini. Kenapa harus aku sih? Kan ada si Maimun, ada si Tarjo, ada banyak yang lain. Kenapa harus aku lagi dandan? Malas sekali lah kalau punya istri banyak gaya kayak gini. Mending ku suruh si Tarjo. Lagian punya penyakit kok kayak gitu. Ada banyak dokter, banyak obat dari kemarin nggak lupa. Nyonya, di Israel ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit Tuhan. Serius kamu? Ia ada seorang nabi yang mampu menyembuhkan penyakit Tuhan. Tapi beneran bisa kan? Iya, serius. Oke, nanti aku kasih tahu ya sama Panglima Naaman. Hei Pak, aku dengar dari si Maimunah katanya di Israel ada loh seorang dokter yang bisa nyembuhin penyakit kamu ini. Kan kasihan nih nggak sembuh-sembuh. Walah gitunya. Tapi Mak, itu kan bukan daerah kita. Kita harus izin dulu dari raja. Iya, kamu izin dulu. Terus nanti si Maimunah yang antar, dia kan tahu jalan. Baiklah kalau begitu, siapkan Mas segera hadiah biar aku cepat pergi ke sana. Oke, siap. Ayo Tuhan, ku antar. Aduh, sudah 6 kali kamu ajak saya muter-muter tapi nggak ada ketemu-ketemu. Sebenarnya saya lupa sih Tuhan rumahnya. Bagaimana kita ke rumah rajanya saja? Mungkin dia tahu rumahnya. Ya sudahlah, kamu cari saja pergi. Aku akan tunggu sini. Oke, baik Tuhan. Raja harus lebih banyak beristirahat. Ya, saya setuju dengan kamu. Belakangan ini saya sangat sibuk. Mungkin saat ini saya harus beristirahat lebih banyak. Permisi Raja, saya datang sini membawa tuan saya untuk disembuhkan oleh Raja. Hah? Disembuhkan oleh saya? Kamu pikir saya Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit Tuhanmu itu? Pergi sana. Jangan marah Raja. Biar saja tuanmu itu datang, supaya dia tahu bahwa ada dokter di Israel. Pergi, Tuan. bawalah tuanmu ke rumahku. Baik Tuan. Aduh, gatal Tuan, banget. saya sudah bertemu dengan dokter yang ingin menyembuhkan penyakit itu. Oke, baiklah. Ayo kita pergi. Ayo. Tuan Elisa, saya datang bersama Panglima Naaman. Bisakah Tuan menyembuhkan penyakitnya? Diazi, berikan surat ini kepada mereka. Suruh melakukan seperti apa yang ada di surat ini. Siap, dokter. Ini resep dari dokter Elisa, kalian bisa baca dan lakukan seperti yang diperintahkannya. Wah, terima kasih Tuan. Tuan, ini saya sudah dapatkan resepnya. Oke, kalau begitu coba bacakan supaya kita langsung pergi menebus obatnya. Baik Tuan. Tuan, maaf, resep yang tertulis, Tuan disuruh mandi di Sungai Yordan sampai 7 kali hingga Tuan sembuh. Apa? Kukira dokter itu datang berdoa, habis itu aku sembuh. Sekarang disuruh ke Sungai Yordan. Emang gak ada lagi sungai yang besar seperti itu? Habis itu udah kotor lagi di sana. Tuan, maaf kalau seandainya Tuan disuruh yang lebih sulit, bukankah Tuan akan menyadarinya? Bukankah ini hal yang mudah? Coba kita coba dulu, mungkin akan manjur. Oh iya, benar juga kata kamu. Baiklah, ayo kita pergi ke Sungai Yordan. Baik Tuan. Maimunah, kamu bohongin saya ya? Ini sudah 6 kali saya nyebur, tapi gak ada tanda kesembuhan pun.
Maaf Tuan, di resepnya dibilang 7 kali dan bukan 6 kali. Tuan kurang sekali lagi. Baiklah kalau begitu, kalau sampai yang sekali ini tidak ada tanda kesembuhan, akan saya hukum kamu. Baik Tuan. Wah, aku sembuh. Serius, aku sembuh. Aku sembuh. Yes, terima kasih Tuhan. Yes, aku sembuh. Yes, yes. Terima kasih Tuhan, kau baik banget. Ya ampun. Terima kasih Tuhan. Halo adik-adik Victory Kids, bertemu lagi bersama dengan Kak Ima. Nah adik-adik, kita sudah saksikan drama kakak-kakak Victory Kids-nya yang keren banget. Nah adik-adik, kita sudah saksikan firman Tuhan minggu lalu yang bercerita tentang Big Dream, yaitu tentang impian besar kita nantinya kita mau jadi apa. Dan hari ini Kak Ima mau cerita tentang satu hal yang sangat mendukung supaya kita memperoleh impian besar kita. Apa itu? Itu adalah tentang taat. Nah adik-adik tahu nggak sih taat itu apa? Nah Kak Ima simpelkan aja ya. Taat itu artinya di mana kita mendengarkan dan melakukan dengan segera perintah yang kita terima dengan senang hati. Wah adik-adik, ketika dengar kata taat, reaksi adik-adik gimana? Atau mungkin ada yang reaksinya, yes aku suka taat, aku mau taat. Atau sebaliknya, ketika kita dengar kata taat, ya aku males banget karena kalau taat pasti banyak larangan, gak boleh ini, gak boleh itu, susah banget, gak mau. Nah reaksi kita gimana adik-adik? Kita tadi sudah saksikan nih drama dari kakak-kakaknya tentang Panglima Naaman. Sekalipun dia adalah Panglima, jabatannya tinggi, tapi Panglima Naaman ini dia mau mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan oleh pekerjanya dia, asisten rumah tangganya. Ya ampun, rendah hati banget ya adik-adik, dia mau taat. Dia juga melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Nah adik-adik, kenapa sih kita harus taat? Ayo kita baca firman Tuhan di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat pada perintah akan menerima balasannya. Jadi adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar ketika kita taat atau ketika kita tidak taat, kita akan terima balasannya. Kita akan terima akibatnya. Kak Ima kasih contoh nih. Adik-adik di sekolah contohnya. Nah kalau guru kasih tugas. Nah ada murid ketika contohnya nih, kalau dikasih tugas dia semangat mengerjakan. Akhirnya dia semakin pintar, semakin cepat mengerjakan tugas, semakin mengerti banyak hal. Tapi ada juga muridnya yang ketika dikasih tugas dia malas-malasan. Coba kalau adik-adik dari kedua yang Kak Ima ceritakan ini, siapa yang paling beruntung? Tentunya yang taat mengerjakan tugas. Yang untung adalah yang taat mengerjakan tugas. Yang tidak taat, gimana dia memperoleh nilai yang baik? Gimana dia semakin pintar? Kenapa? Karena dia tidak taat, tidak mengerjakan tugas. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Contohnya kalau di rumah mama papa kasih aturan, contohnya nanti sebelum tidur gosok gigi dulu ya. Nah sementara adik-adik, aduh males banget nih gosok gigi, mau tidur. Nah adik-adik yang taat gosok gigi pasti giginya akan bagus, nggak berlubang. Tapi yang nggak mau taat, akhirnya dia gusinya bengkak, giginya sakit. Yang rugi siapa? Yang rasa sakit siapa? Yang tidak taat. Jadi adik-adik, sebenarnya ketika kita taat, yang untung adalah kita sendiri. Nah tapi adik-adik, Kak Ima juga mau kasih tahu, sekalipun taat itu selalu menguntungkan diri kita sendiri, tapi adik-adik jangan tujuan kita taat itu hanya supaya untuk menguntungkan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 15 di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti menuruti perintahku, kata Tuhan. Jadi adik-adik, ketika kita taat, jangan kita berpikiran, oh aku taat supaya apa yang aku inginkan aku peroleh. Tidak. Tapi ketaatan kita karena kita mengasihi Tuhan.
Tuhan. Nah, jadi adik-adik, sepanjang minggu ini mari kita belajar apa sih yang sepanjang minggu ini yang ada perintah-perintah atau apa aturan-aturan yang diberikan kepada kita. Mari kita belajar untuk melakukannya dengan senang hati, bukan dengan bersungut-sungut. Kita belajar taat kepada orang tua kita, kepada guru, kepada orang yang usianya lebih daripada kita, tapi kita taatnya dalam hal yang benar. Teristimewa kita taat kepada Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, tiba saatnya kita memberi buat Tuhan. Yuk sama-sama siapkan persembahan adik-adik. Dan jangan lupa boleh minta bantu untuk papa mamanya ya. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Sebentar kami ingin memberi persembahan. Kau memberkati persembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Baik adik-adik, untuk pengumuman minggu ini, hari Senin jam 4 sore kita akan mengadakan Zoom Online Victory Kids. Nah, buat adik-adik jangan lupa datang dan ajak teman-temannya ya. Wah, tak terasa adik-adik kita sudah di akhir ibadah. Yuk, sama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.